istri mau keluar dari rumah, maka pakailah hijab. Bahasa kerennya sekarang hijab, jilbab, gamis, bajuku, kurung, ido pakaian ni istri keluar ngen bagas. Ulang pakai pakaian ni bagasan bagas, keluar bagas. On marmara on masih terjadi bahat bunuh hara teh. Dipakai pakaian di dalam bagas, keluar bagas. Jadi istri nasoleha adalah wanita taat terhadap Allah. Kalau disuruh puasa, disuruh menutup aurat, tutup aurat. Amanah pertama. Nah kedua, hafizah lil ghaibi, yaitu menjaga kehormatan ketika suami tidak di rumah. Tidak penting, Anton. Betapa banyak terjadi huru hara di dalam rumah tangga karena seorang istri tidak bisa menjaga dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah. Mana bahat kerja dia teh. Terjadilah perselingkuhan dan segala macam. Nah, ini mudah-mudahan dijauhkanlah rumah tangga ini dari hal-hal yang demikian. Amin. Inilah kriteria istri soleha. Dua, jangan lupa. Taat terhadap Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Kalau suami soleh bagaimana? Di dalam surah An-Nur ayat 36 Allah berfirman, fi ajinallah an turfa'a wa yuskaru fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rizal la tulhihim wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Salah satu ciri-ciri suami soleh ini Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 36 adalah seorang laki-laki yang sholatnya ke masjid. Jadi mula sebagai seorang istri, mula sembahyang 5 waktu, suami non ibagas, pulang patola. Suruh ke itu masuk sholat 5 waktu. Kata Nabi di dalam hadisnya, sholat seorang laki-laki adalah di rumah kecuali yang wajib. Mulana sunnah dibagas, tapi bagi anggo sholatna wajib, bagi seorang laki-laki dikerjakan di dalam masjid. Jadi mula dapat waktu sholat azan di masjid terpodom nepe suami, maka ingotan mon isuruh ke itu masjid on manedokon suami soleh. Mulai bagas sumbayang na sholat 5 waktu na on guarna suami soleh na anggo soligot ti masalor nedo roh. Jadi suami soleh sholatnya ke masjid. Ulang lupa. Saling ingat mengingatkan di dalam berumah tangga. Baik pengantin baru maupun pengantin lama. Itong malo-malo mandokon nate. Ulang atong mga amat tayo ni bagas nakasartu pandokon na. Mula tarpodong lupetong ambil air, percikan ke mukanya. Bang saya. Apa itu? Waktu sholat telah tiba deh. Apalagi na baru-baru besok na romantisan deh. Yang gue pengantin baru stok lama. Maka menyampaikan pun ada cara. Nah, sampaikanlah dengan cara yang baik. Baik udah katong mga amat televisi di bahasa dibuat di Example. Bangunkanlah dengan cara yang lemah lembut. Jadi kalau dapat waktu sholat 5 waktu, maka bangunkanlah suami. Suruh dia sholat 5 waktu ke masjid. Kenapa begitu Bapak Ibu? Banyak laki-laki yang kuat secara fisik, nagodangan lupa matang natogos buse, kaya fitness sakali sapoken latihan ngejim ninda kan, tay inna lalu patnya tu masojid, natogosan no, ti ungdonok no merese tu pasar, pada tu masojid. On marmar mon on indai dokon suami soleh. Jadi salah satu ciri-ciri suami soleh adalah yang sholat fardunya, sholat 5 waktunya adalah di dalam masjid. Donok rumah masjid itu mana tahu taraso. On apa akibat kekurangan ilmu. Makanya di dalam berumah tangga harus diilmui. Jadi berumah tangga mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih terasa indah. Habis 3 bulan mulailah datang ujian dan cobaan, maka berumah tangga tidak seindah yang dibayangkan. Jangan dianggap pernikahan itu adalah seperti Cinderella, bertemunya antara rakyat jelata dengan sang raja. Tidak, rumah tangga ini adalah penuh ujian dan cobaan. Kadang-kadang gara-gara ini sotik do Marso Ali di rumah
tangga. Tidak ada rumah tangga yang terlepas dari yang namanya permasalahan, ujian dan cobaan. Di sinilah pentingnya seorang kepala rumah tangga pandai-pandai menahkodai rumah tangga. Ibarat ni supir nak malo-malo sebagai suami mengobankan rumah tanggon agar rumah tangga tidak tenggelam dan karam yang berakhir berujung dengan perceraian. Penting diingat oleh seorang suami dan istri bahwa iblis punya tugas memberikan setan untuk senantiasa menggoda umat manusia bagaimana agar rumah tangga itu terpecah belah. Tugas di iblis nah pertama, diturunkannya tentara-tentaranya. Siapa itu? Setan. Diutus setan-setan itu bagaimana agar bisa mampu memisahkan antara suami dan istri. Dipanggilnya lah tentara-tentaranya setan menghadap. Kau setan yang satu, apa yang sudah kau lakukan? Aku telah berhasil menyesatkan manusia membunuh. Kata iblis, itu bukan prestasi. Dipanggil lagi setan yang satu lagi, aku telah berhasil membuat seseorang melakukan dosa besar. Apa itu? Mencuri. Mencuri dan membunuh dosa besar. Tetapi kata iblis itu bukan prestasi. Maka datang setan yang satu lagi, kau apa yang sudah kau lakukan? Kata iblis, aku tidak meninggalkan kedua pasang manusia itu kecuali aku telah berhasil menceraikan rumah tangga mereka. Maka apa jawab iblis? Nikmat anta. Kau hebat. Langsung iblis dekatkan setan itu ke sampingnya. Inilah setan yang naik pangkat. Jadi kalau rumah tangga itu berhasil dihancurkan oleh setan, maka iblis naik pangkat. Prestasi terbesar setan adalah memisahkan antara suami dan istri. Maka mulai rumah tangga mulai goyang, ingat bahwa ini adalah bisikan setan. Sedua manginang mula rumah tangga berhasil bercerai-berai. Nama tata adalah setan dan iblis. Setan yang naik pangkatnya. Jadi ingat mula terjadi pindah permasalahan di rumah tangga, adalah ujian dan cobaan, berarti sedang digoda oleh setan. Pertahankanlah. Makanya rumah tangga itu tidak cukup modal cinta. Ini mulai menikah karena kecantikan, harta, keturunan. Tidak cukup. Menikah itu harus dengan ilmu. Mula masin saja, akut sekolah 5 tahun. Sekolah sarjana teknik mesin. Imasin. Apalagi manusia yang mau diurusi manusia. Maka menikah itu harus disertai dengan ilmu. Berumah tangga akon ilmu, akon marilmu do. Namang ulot pekan akon na di ilmu do. Nang mo bisa mo na dong ilmu na. Bagaimana ilmu menjadi seorang suami? Harus punya. Mula na dong marsiajar. Bagaimana ilmu menjadi seorang istri? Bagaimana ilmu menjadi seorang ayah? Mana tahu nanti suatu saat cepat dikaruniakan Allah anak keturunan. Ini penting. Bagaimana ilmu menjadi seorang ayah? Jangan kita menjadi seorang ayah, disebut seorang ayah karena kita punya anak. Tetapi kita menjadi seorang ayah karena memang kita sudah punya ilmu menjadi seorang ayah. Bukan hanya karena kita punya anak, tapi memang karena kita sudah punya ilmu menjadi seorang ayah. Begitu juga seorang istri. Kenapa disebut seorang ibu? Karena dia sudah mempersiapkan dirinya bagaimana seharusnya menjadi seharusnya ilmu menjadi seorang ibu. Bagaimana seharusnya menjadi kakek, itu juga harus ada ilmunya. Bagaimana menjadi seorang nenek. Ini yang dapat ilmunyon marung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam rumah tangganya. Maka bacalah kisah Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau berumah tangga. Apakah rumah tangga Nabi mulus-mulus saja? Tidak. Di rumah tangga ini Nabi Tape dengan 11 istrinya. Kemudian yang hidup bersama beliau sampai akhir hayatnya adalah 9. Tidak lepas dari yang namanya masalah. Rumah tangga Nabi saja ada masalah, apalagi rumah tangga kita. Nah, pelajarilah ilmunya bagaimana mengelola masalah di dalam rumah tangga. Nah, kepada istri betong, mula dong kinai masalah, ulang langsung nagit marlojong mulak saja. Auke maaw mulak nyo bukus mapakiat kon ni. Lemang ko sabar-sabar suami na hindi sila pete. Ang sila piya, kaya maningon niya buse. Ang boy sidong.
Jadi ulang cepat-cepat giot nagot kehe saja ate. Dalam berumah tangga, mula dong sodik-sodik na orang cocok, na orang pas di rumah tangga. Bope songoni nangen bona, bope songoni nangen suamina, bope songoni na marera, harap-harap sabar. Karena yang namanya manusia tidak lepas yang namanya dari ujian dan cobaan. Selama kita hidup, kita akan diuji. Nah, lepasnya ujian cobaan. Jadi yang godong masalah-masalah di rumah tangga, songoni nama suami, songoni nama rebo, songoni nama reda, songoni nama mora dan segala macam. On harap sabar. Pelajari bagaimana ilmunya, bagaimana menyelesaikan. Dan kalau suatu saat terjadi masalah yang besar di dalam rumah tangga kalian, maka carilah hakim yang adil yang bisa mendamaikan kedua belah pihak, baik dari keluarga si istri maupun keluarga si suami. Ijalaki hakim na adil. Isema kira-kira. O nabang dana na cocok bemme. Mamar bada sajo itana dua. Arian na borgin dia na rumah tangga ton. Ang una sumanda tong kan pahalo do aro piguna na rumah tangga te. Dia nama betulia na may rumah tangga ni toban. Sumbayak petong na nara manutup ore pesuru indara. Kepe mangomo na tahan na ilopo sajo. Oh naso ni be. Itajalaki mahakim na adil. Baik dari keluarga istri maupun suami yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Mulai terjadi ulang langsung nagot marsara indah tolak. Kalau rumah tangga itu bercerai, maka yang jadi korban kalau dia sudah punya anak, maka anak adalah yang akan menjadi korban. Mungkin si bapak, mungkin si ayah dan si ibu tahan do memang ini. Nakon jari sirap dot kope nakonnya yakin do tahan ini sebagai suami, tahan sebagai istri. Tapi bagaimana dengan anak-anak keturunan kita? Mereka lah yang akan jadi korban. Dan menceraikan suami dan istri adalah prestasi terbesar daripada iblis. Jadi au penang guru dua. Jadi marung bahat uligin daganak tadi sekolahan namar sirang ayah nadut umakna manetek iduni memangidana. Kurang kasih sayang. Kalau anggoy tay sekolah ni tadokon kurang perhatian bahasa halusna. Mula takkangi ada ganaki idokon may na kurang perhatian, kurang kasih sayang. Dia matong baya make umak make akhirnya anak jadi korban. Jangan sampai terjadi di dalam rumah tangga kita ya. Jauh-jauh lah yang demikian ini. Itulah pentingnya rumah tangga juga harus diilmui. Bagaimana Rasulullah berumah tangga? Mari kita baca sejarahnya. Bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istrinya. Bagaimana kalau ada konflik. Bagaimana Rasulullah di dalam rumah tangganya. Bahkan apa-apa yang tidak mungkin kita ketahui dari orang tua kita, bisa kita ketahui dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya Ustaz? Buktinya di dalam hadis disampaikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah selimutnya. Onna mungkin kita buat dengan orang tua ton. Bagaimana orang tua kita di dalam selimutnya nggak mungkin kita tahu. Tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking dekatnya kita kepada beliau, bahkan kita tahu bagaimana beliau di dalam selimutnya. Dari mana itu? Dari Aisyah. Aisyah menceritakan, sahabat bertanya, ya Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah di dalam berumah tangga? Diceritakan oleh Aisyah. Kadang-kadang Rasulullah dengan Aisyah mandi bersama. Kadang-kadang lomba lari. Jadi kadang-kadang suami dan istri berfungsi sebagai suami, kadang berfungsi sebagai kekasih. Mula jawaban suamina tugas-tugas dibagas. Oh, berarti suami ingin berfungsi sebagai suami. Pulang istri, asih dengan nyoban-nyoban karya itu bagas. Oh, berarti suami ingin berarti suami ingin istri menjadi partner. Kadang-kadang suami ingin menjadi kekasih. Seperti dicontohkan Rasulullah. Bagaimana itu? Lomba lari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berlomba lari dengan Aisyah. Berarti pada saat itu Rasulullah sedang berperan menjadi seorang kekasih bagi istrinya. Kadang-kadang juga Nabi marah terhadap istrinya. Ketika di dalam rumahnya, Nabi melihat di dalam rumahnya ada terbuat sebuah kain dipajang di dinding,
yang bergambar makhluk hidup. Nabi marah, Nabi mengatakan kepada Aisyah, Nabi sobekkan itu, kata Aisyah, apa ini wahai Aisyah? Sungguh Allah sangat benci terhadap apa? Adanya gambar-gambar di dalam rumah. Nanti di akhirat Allah akan menyuruh kamu untuk memberikan nyawa terhadapnya. Berarti Nabi sedang memerankan dirinya sebagai seorang suami, menjaga dirinya dari api neraka. Jadi ini penting dipahami oleh suami dan istri. Kapan seorang suami akan berperan sebagai suami, kapan seorang suami berperan sebagai kasih. Begitu juga seorang istri. Kapan dia menjadi partner, kapan dia menjadi kekasih, kapan dia menjadi ibu bagi anak-anaknya. Nah, ini penting kita ilmui. Jadi dalam berumah tangga harus berilmu. Tidak cukup modal cinta. Kalau modal cinta, itulah kenapa rumah tangga kita ini banyak masalah hari ini. Asik, modal cinta saja udah tong. Habis luntur cintanya ada be. Kan? Jadi berumah tangga harus disertai dengan ilmu. Dari mana kita mengambilnya? Baca sejarah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menjadi seorang istri? Ini juga sudah dicontohkan para ummul mukminin, yaitu istri-istri Rasulullah yang mulia. Jadi waktu tanah singkaton indah cukup mungkin menjelaskan sudah, maka mari kita baca sirah Nabi, mari kita belajar dari rumah tangga Nabi, bagaimana Nabi berumah tangga, bagaimana Nabi menjadi suami, bagaimana Nabi mengelola rumah tangganya di dalam kehidupannya sehari-hari. On mana menjadi panutan kita. Terakhir Nabi bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli Nina binta. Nabi mendokon sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah yang terbaik bagi keluargaku. Jadi Nabi menjamin bahwa ia adalah yang paling terbaik bagi keluarganya. Maka mari kita contoh bahwa Nabi bisa ditiru. Kalau nggak bisa ditiru, ngapain dia diangkat jadi Nabi? Justru karena Nabi Muhammad bisa ditirulah, baik rumah tangganya maupun pribadinya, makanya dia diangkat menjadi Nabi. Terakhir, yang paling terakhir sebelum kita tutup, Umar radhiyallahu anhu berkata sebagai seorang sahabat Nabi, apa kata Umar? Ajarkanlah kepada wanita-wanita kalian, ajarkanlah kepada istri-istri kalian surah An-Nur. Surah An-Nur. Aso manginang karena di dalam surah An-Nuri dijelaskan banyak tentang aturan-aturan yang terkait dengan rumah tangga. Jadi ajarkan tu istri apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah larang di dalam surah An-Nur. Kalau nanti si suami lupa, diingatkan, Dr. Mustaqi abang waktu kita walimah akan diajarkan abang do surah An-Nur. Bacalah surah An-Nur dari ayat pertama sampai ayat terakhir.